Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Wahyu Pamungkas. Saya merupakan dosen dari program studi teknologi pangan, jurusan Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian, Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah analisa pangan dengan materi analisa kadar air. Adapun sub CPMK pada mata kuliah analisa pangan ini yaitu mahasiswa mampu memahami metode penetapan kadar air. Jadi untuk outline yang akan saya jelaskan meliputi analisa kadar air, metode termografimetri, metode termopolumetri, dan juga metode Carl Fisher. Baik, analisa kadar air merupakan metode uji laboratorium kimia yang digunakan untuk menentukan jumlah air yang terkandung dalam suatu produk. Analisis ini penting untuk menentukan kualitas dan ketahanan bahan pangan, ya. Karena kan kandungan air ini pada produk pangan ini akan akan merupakan media pertumbuhan mikroorganisme sehingga akan memicu kerusakan bahan pangan serta akan mempengaruhi aroma dan rasa pada produk pangan sehingga akan mempengaruhi biaya bahan dan margin keuangan pada produk tersebut, ya. Jadi kadar air jadi kadar air itu mengacu pada jumlah molekul air yang dimasukkan ke dalam sebuah produk. Kadar air ini dapat masuk ke dalam produk dengan beberapa cara, seperti dengan metode produksi produk, adanya kelembapan atmosfer di area produksi, metode pengemasan produk, atau bisa juga terkait dengan metode penyimpanan produk, ya. Jadi seperti contohnya dengan metode produksi produk, ya, di mana seperti perebusan dan pengukusan itu merupakan salah satu metode yang dimana akan memicu kenaikan dari kadar air pada bahan pangan. Terus juga adanya kelembapan atmosfer di area produksi, ya, di mana kelembapan atmosfer di area produksi itu di mana terdapat partikel air, ya, di udara, ya, partikel air yang ada di udara ketika pada saat melakukan produksi itu berikatan dengan bahan pangan tersebut, ya. Terus juga pada metode pengemasan juga produk, jenis serta kualitas bahan pengemasan serta metode pengemasan akan mempengaruhi masuknya partikel air melalui kemasan, dan jika jenis bahan pengemasannya itu mampu menahan permeabilitas partikel air di udara, maka kandungan air tersebut tidak mudah bisa ditembus sehingga kadar air pada bahan pangan dapat dikontrol. Nah, jadi pengemasan ini juga termasuk, ya. Serta juga metode penyimpanan produk juga bisa mempengaruhi terjadinya uh, terjadinya terjadinya kenaikan kadar air, ya. Jadi kadar air ini pada intinya adalah perbedaan antara berat bahan sebelum dan setelah dilakukan pemanasan. Nah, jadi analisis kadar air itu dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah termografimetri atau metode pengeringan, dengan mengeringkan dengan prinsip mengeringkan bahan pangan untuk menghitung kadar airnya. Terus yang kedua ada termopolumetri atau metode destilasi, ya, dengan melarutkan dengan pelarut non polar. Terus juga ada metode Carl Fisher, ya, atau metode kimiawi dengan penambahan zat kimia untuk menentukan jumlah kadar air. Jadi pertama kita akan jelaskan termografimetri terlebih dahulu, ya. Di mana termografimetri adalah metode pengeringan atau untuk menentukan kadar air bahan pangan dengan cara mengeringkan bahan dalam oven, ya. Nah, metode ini mengukur perubahan massa sampel sebelum dan sesudah dilakukan pengeringan, ya. Nah, prinsip dari termografimetri didasarkan pada pengukuran perubahan massa satu zat ketika terus-menerus dipanaskan hingga suhu tinggi. Nah, namun tidak semua perubahan atau peristiwa termal itu membawa perubahan massa sampel.
seperti contohnya perburuan atau kristalisasi. Tapi beberapa peristiwa termal yaitu desorpsi, penyerapan, sublimasi, penguapan dan oksidasi, reduksi dan dekomposisi juga membawa perubahan drastis pada massa sampel. Nah, bagaimana cara kerja metode pengeringan dengan termografimetri? Ada pun langkahnya. Yang pertama, kita bisa menimbang sampel dengan tepat ya dari hasil timbangan sampel tersebut, kemudian ditentukan kemudian kita ketahui berat awalnya ya. Yang selanjutnya kemudian dilakukan preparasi sampel ya. Untuk waktu preparasi sampel itu meliputi bisa meliputi pengukuran berat pada cawan ya, pada cawan atau wadah yang akan diujikan ya. Dimana preparasi preparasi sampel untuk waktu pengeringan yang ditentukan pada suhu tertentu dan waktu tertentu yang ditentukan ya. Misalkan juga untuk suhu tertentu bisa 105 derajat Celcius ya, dan waktu yang ditentukan tuh bisa kisaran antara 3 jam apa 6 jam pada saat proses pengujian. Nah, selanjutnya kemudian timbang kembali sampel untuk mengetahui kehilangan pengeringan ya. Ini bisa disebut sebagai berat akhir ya setelah proses pengeringan. Yang kemudian selanjutnya dihitung kadar air dalam bentuk persentase ya. Jadi persentase dihitung berdasarkan berat awal dan berat akhir ya. Seperti itu. Jadi saya akan jelaskan bagaimana perumusannya. Ada pun faktor analisis yang mempengaruhi termografimetri, di mana ada karakteristik sampel, di mana berat sampel, jika sampel yang digunakan itu terlalu besar, maka akan terjadi penyimpangan dari linearitas saat suhu naik, terutama untuk reaksi eksotermik ya. Terus yang kedua, ukuran partikel sampel. Jika ukuran partikel berdimensi kecil, dekomposisi terjadi lebih awal. Sedangkan dengan ukuran partikel yang lebih besar, dekomposisinya hanya berlangsung pada suhu yang lebih tinggi. Untuk instrumennya, tingkat pemanasan instrumen, atmosfer dari instrumen. Nah, terus juga ada, terus yang perlu kita ketahui, berat kering bahan ya. Berat kering bahan adalah berat suatu bahan setelah melewati beberapa tahapan proses pengeringan. Dan sedangkan berat bahan basah adalah berat suatu bahan masih mengandung kadar air di dalamnya. Jadi untuk perhitungan perumusan kadar air, di mana persen kadar air itu ada dua perhitungannya. Ada yang basis kering dan juga basis basah ya. Jadi umumnya analisis kadar air ini ditentukan berdasarkan berat kering. Nah, alasannya adalah karena perhitungan berdasarkan berat basah memiliki kelemahan ya, yakni berat bahan basah selalu berubah-ubah dan pada saat berat kering hal berubah-ubah. Dan pada saat berat kering hal tersebut tidak akan terjadi karena berat kering bahan selalu sama atau tetap ya. Sedangkan basis basah itu biasanya digunakan untuk bahan pangan dengan kadar air yang tinggi ya, seperti contohnya ada buah, sayuran, daging dan produk olahan cair ya. Sedangkan basis kering itu lebih umum digunakan untuk bahan pangan dengan kadar air yang rendah seperti biji-bijian, kacang-kacangan, tepung dan juga produk kering lain ya. Dan pemilihan basis ini tergantung pada tujuan analisis, standar industri ataupun karakteristik pada bahan pangan ya. Jadi bisa disesuaikan ketika produknya itu memiliki produk itu memiliki jumlah kadar air tinggi, maka lebih baik menggunakan basis basah. Begitupun juga sebaiknya, jika produk tersebut merupakan produk yang kering, maka lebih cocok menggunakan basis kering ya. Nah, ada perumusnya untuk basis kering ya, yaitu berat air per berat sampel kering ya dikali 100%, di mana berat sampel kering itu berisi berat botol timbang ditambah berat akhir ya, yang kemudian itu dijumlahkan dan dikurang dengan berat botol timbang ya. Terus yang kedua untuk persen kadar air ya. Persen kadar air basis basah sama dengan rumusnya, yaitu berat air per berat sampel basah dikali 100%, di mana berat sampel basah
sama dengan berat botol timbang ditambah berat air, ya, yang kemudian dijumlahkan, kemudian dikurang dengan berat botol timbang, ya. Nah, kemudian untuk berat airnya itu berat sampel basah dikurang dengan berat sampel kering, ya. Dan dihitung, dan untuk perhitungnya masing-masing menggunakan gram, ya, satuan gram seperti itu. Baik, di sini ada salah satu contoh, ya, di mana ada contohnya, yaitu ada mahasiswa, ya, ada mahasiswa teknologi pangan sedang melakukan analisis analisis kadar air pada jagung manis dengan metode gravimetri, dan diperoleh data berikut. Sebanyak 12,575 gram berat botol timbang yang berisi sampel jagung manis, yang kemudian dikeringkan dengan oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 6 jam hingga diperoleh berat konstan sebesar 10,795 gram. Ya. Nah, jika berat botol timbang sebesar 10,357 gram, hitung persen kadar air berdasarkan basis basis basah pada jagung manis, ya. Kenapa kok menggunakan basis basah? Karena produknya berupa sayuran atau buah-buahan, ya. Kalau jagung ini kan termasuk produk yang jagung manis ini kan termasuk produk yang basah seperti itu. Kemudian kita tentukan rumusnya, karena kita tentukan rumusnya basis basah, maka kita masukkan rumus rumus seperti itu. Dimana ada persen kadar air, dengan kadar air sama dengan berat air plus berat sampel basah dikali 100%, ya. Jadi untuk data yang diberikan, yang kita ketahui ada berat botol timbang sebesar 10,357 gram, dan berat botol plus sampel sebelum pengeringan yaitu 12,57 gram. Ya. Kemudian berat botol ditambah sampel setelah pengeringan yaitu 10,795 gram. Ya, kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Nah, jadi kita tentukan berat sampel basahnya terlebih dahulu, ya. Dimana berat sampel basahnya yaitu ada berat botol timbang ditambah sampel basah dikurang berat botol timbang. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja berat sampel basah yaitu 12,575 gram dikurang 10,357, ya, gram sama dengan 2,218 gram. Ya, dimana itu kan 12,575 ini didapat dari berat botol timbang ditambah sampel basah, ya. Selanjutnya kemudian ditentukan berat sampel kering atau berat akhir, ya, di mana berat sampel kering itu uh, sama dengan berat botol timbang plus sampel kering, ya, sampel setelah di oven, ya. Terus kemudian dikurang berat botol timbang, di mana berat sampel kering yang diperoleh yaitu sekitar 0,438 gram, ya, seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya dihitungkan berat air yang hilang, di mana berat air yang hilang sama dengan berat sampel basah dikurang berat sampel kering, ya. Di mana berat air yang hilang itu sebesar 1,780 gram, ya. Yang kemudian hitung persentase kadar air berdasarkan basis basah, di mana 1,780 kemudian dibagi dengan 2,218. Hasilnya kemudian dikali 100 yang diperoleh sekitar 80,25%. Jadi total kadar air yang berada di jagung manis itu sebesar 80,25%. Seperti itu. Selanjutnya ada termopolumetri, ya, di mana termopolumetri adalah metode destilasi yang digunakan untuk mengukur kadar air dalam bahan. Nah, biasanya metode ini digunakan untuk bahan-bahan yang mengandung lemak dan komponen-komponen lain selain air yang mudah menguap dan pada perlakuan suhu tinggi. Nah, jadi prinsip dari pengukuran kadar air termopolumetri yaitu dengan metode mirip dengan metode destilasi, ya,
di mana menguapkan air bahan dengan cara destilasi dengan menggunakan pelarut ya. Di mana pelarut yang digunakan itu mempunyai titik didih yang lebih besar dari air, tetapi memiliki berat jenis yang lebih kecil dari air ya. Beberapa contohnya senyawa yang dapat dijadikan pelarut ya, yaitu toluen, toluen, selen dan juga bensin ya. Umumnya kalau yang untuk pelarut yang digunakan bersifat nonpolar ya, seperti itu. Nah, terus sebagai prosedurnya, gimana metode destilasi ini adalah diawali dengan memberikan pelarut ya, kira-kira 75 atau 100 ml pada sampel yang diperkirakan mengandung air 2 sampai 5 ml ya. Yang campuran ini kemudian dipanaskan hingga mendidih ya. Dan uap air dan pelarut pelarut kemudian diembunkan dan ditampung di dalam tabung. Nah, air dan pelarut yang saling terpisah tersebut, air di bagian bawah dan dapat ditentukan volumenya berdasarkan skala pada tabung penampung. Jadi pada dasarnya air diuapkan, kemudian air yang dipisah itu dihitung masuk ke dalam penampungnya dan kemudian dihitung volumenya. Nah, jadi ada beberapa keuntungan untuk metode termovolumetri, yaitu destilasi. Dimana yang pertama yaitu dapat menentukan kadar air, ya bahan yang memiliki kandungan air yang relatif lebih kecil ya metode dibandingkan dengan metode termografimetri. Terus yang kedua yaitu menentukan kadar air yang memerlukan waktu yang relatif lebih singkat, yaitu sekitar 1 jam saja. Ya, di mana berbeda dengan metode termografimetri yang membutuhkan waktu 6 jam untuk menguapkan kadar air seluruhnya pada bahan pangan. Nah, terus yang ketiga itu terjadinya oksidasinya senyawa lipida dan dekomposisi senyawa gula yang dapat dihindari ya. Sehingga penentuan kadar air ini cukup akurat ya karena tidak menggunakan uh, karena 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 dia karena pada dasarnya menghindari oksidasi ya ataupun dekomposisi pada senyawa yang ada di bahan pangan tersebut. Jadi lebih lebih aman ya. Untuk selanjutnya yaitu ada metode kimiawi atau metode Carl Fisher ya. Di mana metode ini digunakan untuk pengukuran kadar air pada bahan berupa cairan, tepung, madu, dan beberapa produk kering. Ya. Sesuai dengan namanya, metode ini menggunakan reagensia Carl Fisher yang terdiri dari sulfur dioksida, piridin, dan iodin. Ya. Jadi pada dasarnya metode penentuan kadar air ini khusus untuk air dan cocok untuk sampel dengan kadar air yang tinggi ataupun juga sangat rendah ya dalam kisaran ppm. Ya. Terus selanjutnya berikut merupakan alat-alat yang digunakan atau bahan yang digunakan pada metode Carl Fisher metode Carl Fisher. Yang pertama ada Carl Fisher titrator yang merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kadar air dalam berbagai jenis sampel ya dengan menggunakan titrasi Carl Fisher. Terus yang kedua ada Carl Fisher reagent ya atau reagentnya. Dimana berisi berisi senyawa kimia yang digunakan sebagai reaksi utama dalam metode titrasi Carl Fisher, yang dimana itu digunakan untuk menentukan kadar air dalam suatu sampel. Ya. Yang selanjutnya ada methanol-dried. Untuk methanol-dried atau metanol kering ini dalam pengujian kadar air ini berfungsi sebagai pelarut ya, yang membantu melarutkan sampel dan memastikan reaksi titrasi berjalan dengan baik. Nah, jadi prinsip metode ini yaitu melakukan titrasi sampel dengan larutan iodin dalam metanol dan juga piridin. Nah, dan apabila masih terdapat air di dalam bahan, maka iodin akan bereaksi. Tapi apabila air habis, maka iodin akan bebas. Dan selain itu juga metode ini didasarkan pada titrasi iodometri yang melibatkan reduksi oksidasi dengan iodin menjadi iodida. Dan sedangkan sulfur dioksida teroksidasi menjadi ion sulfat. Dan dalam hal ini penggunaan basah diperlukan untuk mencegah produksi asam secara berlebih
lebih. Dan bahasa yang diumumnya dapat digunakan adalah piridina, imidazol, atau lainnya dalam bentuk etanol. Yang kemudian selama proses sterilisasi pada menggunakan metode Carl-Fisher ini uh, terjadi reduksi iodin oleh sulfur dioksida dengan adanya air, ya, di mana reaksi reduksi iodin akan berlangsung sampai warna air habis yang ditunjukkan dengan munculnya warna coklat akibat kelebihan iodin. Nah, keunggulan dari analisis kadar air dengan menggunakan instrumen Carl-Fisher ini adalah sangat sensitif dan juga sangat spesifik terhadap air bebas yang terdapat dalam sampel. Dan hal ini menunjukkan bahwa metode Carl-Fisher ini dapat diaplikasikan sampel yang cukup beragam, yang antara lain untuk sampel yang memiliki kandungan air yang tinggi, seperti bahan baku farmasi, kecap, ataupun bahan pangan lainnya, maupun kandungan air yang sangat rendah, yang di bawah kisaran 0,03% hingga skala part per million, seperti minyak nabati, oli, bahan baku cat, dan juga produk petrokimia dan lain-lain. Ya, keunggulannya analisis kadar ini lebih spesifik dibandingkan dua metode pengujian kadar air lainnya. Ya. Baik, sekian kuliah kuliah dan atau presentasi kata saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.